Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Seperti biasa kita akan ngebahas soal gadget lagi. Dan kali ini saya kedatangan satu produk tablet dari Oppo yang nggak banyak diomongin. Padahal sebenarnya ini adalah satu produk yang oke loh, oke juga gitu. Ini dia, namanya adalah Oppo Pad 3 Mate Display Edition. Sesuai namanya, ini adalah penerus dari Oppo Pad 2 yang rilis 2023 yang lalu. Jadi emang udah lumayan lama dan sesuai lah sama sebuah tablet gitu. Karena kan biasa tablet bukan yang dirilis setiap tahun, tapi biasa 1,5 sampai 2 tahun sekali. Nah kebetulan di sini saya ada nih seri sebelumnya, jadi bisa lah kita sekalian compare dikit-dikit. Pertama-tama, seperti biasa, biar menjawab pertanyaan paling gampang soal harga. Jadi, Oppo Pad 3 Mate Display Edition ini dijual retail resminya itu adalah di angka Rp8.999.000 alias 9 juta kurang 1.000. Angka ini kalau kita lihat sebenarnya lebih murah 1 juta dibandingkan sama Oppo Pad 2 waktu rilis 2023. Untuk unit yang saya sekarang review ini dapetinnya di distributor ponsel dengan harga 8,5 juta. Jadi sebenarnya ya lebih murah lah dari harga retailnya. Nah dengan harga yang lebih murah dibandingkan versi sebelumnya, ini sebenarnya udah menjadi semacam sinyal yang bagus lah. Karena ya perangkatnya kan lebih baru, harganya lebih murah. Dan by the way, itu harga tabletnya doang ya. Jadi belum sama stylus, belum sama keyboard cover, dan segala macamnya. Kalau kita lihat dari segi bentuknya, Oppo emang nggak ada banyak beda nih sama versi yang lalu. Khasnya tetap sama dengan kamera belakang yang dipasang di tengah. Ini lengkap sama brandingan Oppo juga. Ukurannya jadi sedikit lebih kecil, lebih tipis, dan juga lebih ringan. Letak tombol nggak ada yang beda, dan dalam posisi landscape begini, power ada di sebelah kiri, volume ada di bagian atas. Di kiri kanan perangkat ini juga masing-masing ada speaker yang secara kualitas kalau menurut saya udah sangat mencukupi kalau untuk kebutuhan multimedia. Palingan, satu kekurangan yang saya temukan dari tabletnya Oppo ini adalah mereka tidak memasangkan sensor sidik jari. Jadi untuk unlock tabletnya itu entah kita ngandelin pin, pattern, password, atau pakai face unlock. Nah, face unlock sendiri juga bukan levelan Face ID Apple gitu ya. Jadi ya, menurut saya sih harusnya Oppo bisa lebih baik lagi dari segi keamanan ya untuk unlock tabletnya. Paling tidak udah ada fingerprint, itu udah bagus sih sebenarnya kalau dikasih. Sedikit info tambahan juga nih dari segi aksesoris. Jadi walaupun tabletnya ini punya ukuran yang sebenarnya nggak beda jauh dengan versi sebelumnya, tapi aksesoris keyboard, cover dari Oppo Pad 2 itu nggak bisa dipakai di sini. Kalau dipasang sebenarnya kayak kelihatan pas-pas aja, tapi magnetnya itu nggak nempel. Satu-satunya bisa dipakai di sini cuman ini stylusnya aja. Ya, Oppo emang punya pen generasi kedua, tapi yang generasi 1 pun masih bisa dipakai dengan baik di Oppo Pad terbaru ini. Ya, bisa dipakai untuk coret-coret di notes, bisa untuk gambar, udah pressure sensitif juga, jadi bisa tebel tipis, dan bisa nempel pakai magnet di samping tabletnya. Lanjut lagi, untuk poin pembeda, sekaligus yang paling unik dari Oppo Pad terbaru ini dibandingkan versi sebelum udah jelas adalah bagian layarnya, ya sesuai nama tabletnya, Mate Display Edition. Layar tablet ini punya lapisan anti mantul-mantul yang menurut saya udah oke banget. Nah biasanya tablet yang banyak punya layar begini kan Huawei ya. Nah sekarang Oppo juga punya. Tentu aja ini adalah kabar baik sebenarnya untuk nambahin alternatif tablet yang berbasis Android dengan layar Mate Display. Kalau kita bandingin sama Oppo Pad 2, jelas beda ya. Apalagi kalau pas kena cahaya, baik itu lampu, matahari, dan segala macam. Suka yang mana itu balik ke preferensi masing-masing karena karakteristiknya menurut saya beda. Kalau kalian suka dengan layar yang bening, kinclong, glossy gitu, nah Pad 2 menurut saya bakal lebih asik. Cuma kalau pengennya layar yang nggak terlalu mantul, ya ada sedikit tekstur dan nggak masalah dengan visual yang tidak terlalu gonjreng, maka versi terbaru ini menurut saya bakal lebih pas. Kalau dibandingin sama Huawei, saya sih nggak pegang sekarang ya untuk komparasi langsung. Tapi kalau dari yang saya lihat, efek anti glare itu udah mirip-mirip ya. Bagus dengan suara ala-ala goresan kertas juga pas kita pakai stylusnya untuk coret-coret di layar itu juga tetap ada suaranya. Habis itu untuk specs layarnya di sini juga udah oke ya. Panelnya dia pakai LCD, resolusinya tinggi, refresh rate-nya 144 Hz. Dipakai baca, dipakai nonton atau sekedar scrolling, visual menurut saya udah manjain mata. Warnanya juga cukup vibrant untuk jenis layar Mate begini, kontrasnya juga baik. Terus untuk kebutuhan yang mungkin lebih serius, ya juga masih cukup banget sih sebenarnya karena color gamutnya sudah DCI P3 97,4%. Ya betul, memang belum 100%, tapi ini udah bagus sekali dari segi akurasi. Jadi bisalah dipakai untuk edit foto atau video.
Nah, terus lanjut lagi ke bagian spesifikasi dari si Oppo Pad 3 ini. Jadi, di sini Oppo menggunakan chipset punyanya MediaTek, yaitu Dimensity 8350. Kalau kita cek di benchmark, angkanya bagus sih. Sebenarnya masih dapat 1,4 jutaan. Ini lebih tinggi kalau kita bandingkan sama Dimensity 9000 yang ada di Oppo Pad 2. Nah, perbedaan dari segi performance pas saya pakai emang sebenarnya nggak berasa yang signifikan banget. Tapi ya memang dia lebih kenceng, cuma kalau untuk pengguna umum, ya kemungkinan sih nggak bakal notice. Tapi tetap, ini adalah sebuah tablet yang cukup kenceng dan mulus untuk pemakaian sehari-hari seperti misal saat multitasking. Kita pakai split screen, kita pakai floating window, itu masih sangat cukup dan nyaman-nyaman aja. Ngetik juga kalau ada keyboardnya, harusnya sih enak ya. Paling nggak kalau berdasarkan pengalaman saya dengan keyboard versi sebelumnya itu enak untuk dipakai ngetik. Habis itu kalau untuk dukungan kamera, di sini juga bagus banget untuk video call atau meeting online seperti sampel sekarang. Ini menurut saya kameranya oke banget ya, apalagi dalam kondisi cahaya yang terang, mungkin kita lagi meeting outdoor atau mungkin dekat jendela, hasilnya cakep. Oke, jadi ini sampel video dari webcamnya kalau dipakai untuk video call. Ya ini saya pakai Zoom meeting, di record hasil seperti ini. Oke lah ya sebenarnya. Jadi masih cukup baik, ya apalagi ditambah dengan cahaya yang bagus seperti saya di sini samping jendela yang cukup terang, jadi hasilnya seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Audio juga bisa langsung didengar, kalau menurut kalian gimana, oke atau enggaknya, silahkan dikomentarin aja. Dan by the way, seperti biasa di sini juga masih tersedia efek-efek kalau emang dibutuhkan. Ini belum nyala apa-apa, tapi kalau misalnya mau pakai blur, ya blur kayak gini, blur banget. Atau mau diganti ini jembatan yang ada di Zoom, yang rumput, atau juga yang di planet, ya, hasilnya kayak gini. Ya, jadi silahkan komentar aja di bawah, dan kita lanjut ke bagian berikutnya. Scanner lainnya, ya buat si tablet ini seperti misal untuk bikin konten ya, edit video di CapCut juga masih oke, lancar saat editing, begitu pula saat kita pakai render. Perihal untuk gaming, nah ini juga sebenarnya tabletnya masih sanggup kok dijalanin dengan baik. Saya cobain untuk main game sehari-hari saya, kita main Honkai Star Rail, saya main Xenosaga Zero di setting medium, ini masih oke banget. Kalau gamenya yang lebih ringan secara grafis, ya pasti juga akan lebih oke lagi. Lanjut lagi ke soal baterai, di sini kapasitasnya oke juga, sebenarnya cukup besar, tapi memang belum tembus 10.000 ya, seperti kebanyakan tablet. Cuma tetap ini masih oke banget. Bisa dipakai sampai 2 atau 3 hari tergantung dengan intensitasnya. Jadi kalau misalnya buat dipakai kerja, buat maraton nonton, ya mungkin kalian nonton drakor segala macam, masih bisa-bisa aja. Nah, untuk ngecasnya di sini Oppo pakai 67 watt SuperVOOC, jadi ya sebenarnya udah cukup cepat juga kok untuk sebuah tablet. Selain soal hardware, kalau kita ngomongin soal Oppo, sekarang software juga menjadi poin penting lainnya. ColorOS 15 dengan Android 15 udah ada di tablet ini. AI untuk edit-edit foto ya dengan berbagai macam style itu udah tersedia, terus ada juga untuk edit-edit tulisan di notes atau bikin caption ya, di sini nggak kelewatan. Kirim-kirim dokumen dari dan ke perangkat Apple lewat O+ Connect juga bisa dan semakin seamless. Terus karena tablet ini kan bagian dari ekosistem produknya Oppo, jadi konektivitas ke smartphone-nya Oppo, kayak di sini ada Oppo Find N5 ya, pasti jalan banget. Ada multi screen connect ya, jadi layar dari HP itu bisa kita langsung screen mirroring ke tabletnya. Ini akan sangat memudahkan, jadi kita bisa langsung pakai dengan sangat lancar, drag and drop dokumen, foto itu mudah banget. Nah, palingan satu poin yang cukup saya sayangkan di sini adalah tidak ada fitur remote control ke MacBook seperti yang bisa saya lakukan via Oppo Find N5. Andai aja nih dengan layar tablet yang lebih besar begini terus saya bisa remote akses ke Mac saya kayak Mac mini di rumah gitu ya. Ini bakal seru banget sih untuk produktivitas karena saya jadi bisa pakai Mac saya di mana aja. Ya, selama ada koneksi internet, tapi yang saya bawa hanyalah tabletnya Oppo. Andai ada, itu bakal seru banget. Oh ya, kalau ada yang penasaran soal software update nih, harusnya sih Oppo Pad 3 ini bakal cukup panjang. Paling nggak, kalau saya ngelihat bagaimana Oppo memberikan treatment software update yang bagus sekali untuk Oppo Pad 2 sebelumnya. Nah, ini tablet yang lama masih dapat upgrade ColorOS 15. Security patch-nya juga udah dapat di bulan Agustus yang sekarang. Jadi walaupun tablet udah 1,5 tahun, tapi update-nya masih dijaga banget. Jadi ini adalah satu patokan yang bagus juga untuk Oppo Pad 3 bahwa dia bakal tetap dapat update yang panjang ke depannya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat bagaimana dari segi specs, dari segi fitur dan harga yang lebih murah dibandingkan tablet Oppo sebelumnya si Oppo Pad 2 ya. Nah, yang Pad 3 Matte Display Edition ini bisa menjadi
alternatif pilihan yang oke sekali. Apalagi kalau kalian emang suka dengan layar mid yang menjadi nilai jual unik tersendiri dan tidak banyak diberikan oleh tablet Android di pasaran saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin yang penasaran adalah kalau diadu nih sama tablet Huawei, bagusan mana? Soalnya emang Huawei kan rajin banget nih rilis tablet dengan layar mid kayak gini, kayak udah jadi trademark mereka lah. Sebenarnya kalau dari segi aspek anti glare ya seperti yang tadi sudah sempat singgung bahwa mungkin masih mirip-mirip aja, tapi yang lebih penting itu justru dari segi software termasuk aplikasi dan juga aksesoris perangkatnya. Kalau soal aplikasi, Huawei sebenarnya itu sulit disaingi sih sekarang karena dalam konteks aplikasi bawaan mereka bagus banget. Jadi Huawei MatePad series ya terbaru kan mereka udah ada PC level PS Office ya untuk pengolahan data terbaik di tablet saat ini karena emang feel-nya tuh desktop banget. Cuma sayangnya ini adalah eksklusif di Huawei doang. Saya bilang terbaik ya karena emang dari segi fiturnya lengkap banget dan ini gratis pre-install di tablet mereka. Kalau di tablet Android sebenarnya kayak Oppo ini ya bisa juga kita pakai WPS, pakai Microsoft ya, Microsoft 365 atau yang Word aja, tapi kan itu untuk dapat fungsi sepenuhnya tetap harus bayar lagi. Ada subscription di situ. Kemudian kalau untuk fitur-fitur gambar, Huawei juga punya kayak GoPen ya, Procreate ala Huawei. Lagi-lagi nih fitur yang lengkap dan gratis. Di Android juga banyak aplikasi buat gambar, tapi balik lagi untuk dapetin fitur penuhnya tetap harus bayar lagi. Nah, secara bawaan, Oppo Pad ini sebenarnya ya untuk gambarnya tetap pakai aplikasi Notes, bisa tapi emang nggak lengkap kalau kita bandingkan sama aplikasi gambar beneran. Kemudian untuk aksesoris ya Huawei tahu sendiri suka kasih komplit sama keyboard, stylus, tapi yang lain kan harus beli terpisah. Tapi dengan segala keunggulan yang udah dikasih Huawei tadi kayak aksesoris gratis, aplikasi bawaan yang keren banget dan full version itu, tetap Oppo atau tablet Android lainnya punya poin menang yang sangat mutlak. Nggak lain dan nggak bukan Google Service, Google Play Store. Itu udah satu apa ya, kayak walaupun Huawei udah makin baik ya, kita suka bilang bahwa kita bisa install aplikasi segala macam, tetap orang kalau udah dengar ada Google Play Store sendiri, Google Service sendiri itu udah menjadi poin menang tersendiri yang juga ya sulit disaingi oleh Huawei. Jadi kalau bagusan yang mana, ini sudah masuk ke preferensi kalian butuhnya tablet yang kayak gimana. Kalau menurut saya sih Oppo Pad 3 Mate Display Edition ini udah sangat unik untuk pasar tablet Android saat ini ya. Kalau mungkin yang lebih terjangkau, mungkin kita bisa mempertimbangkan Oppo Pad 2 juga, cuma memang dia masih glossy, nggak matte display seperti ini. Harga lebih murah, fitur juga mirip-mirip sama yang baru, sehingga emang nggak ketinggalan banyak. Ya masih nggak cocok juga, ya tinggal pilih yang lain sih, karena merek lain juga punya tablet-tablet lain yang mungkin bakal sesuai dengan preferensi kalian. Jadi kalau emang kalian tertarik sama yang ini, atau yang lainnya, bisa cek aja linknya saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Jadi itu dia sedikit video tentang Oppo Pad 3 Mate Display Edition. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini bisa ngebantu bagi yang butuh referensi tambahan. Putri Pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.